Jadi saya sekarang menjelaskan tentang bab 11.1 yaitu babnya kartesius di ruang 3 dimensi. Persamaan umum bidang AX tambah B tambah ZZ sama dengan 0, A kuadrat tambah B tambah C kuadrat sama dengan 0. Contoh, sketsakan bidang X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 6. Akan ditentukan titik potong pada suhu X, Y, dan Z. Titik potong suhu X yaitu saat Y dengan sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. X tambah 0 ditambah 0 sama dengan 6. X sama dengan 6. Maka suhu X adalah 6,0,0. Titik potong suhu Y yaitu saat X sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Maka suhu Y yaitu 0 tambah 2Y tambah 6. Y sama dengan 3, maka suhu Y nya yaitu 0,3,0. Jadi potong suhu X saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, di mana 0 sama 0 tambah 3Z sama dengan 6, maka Z sama dengan 2. Maka jadi potong suhu Z sama dengan 0,0,2. Lalu disketsakan di mana X di sini titik 6,0,0. Jadi di sini titik 0,0,2 dan Y di sini titik 0,3,0. Maka sketsa seperti ini. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas 11.3 yaitu hasil kali. Perkalian kedua vektor U dan V disebut hasil kali titik yang dilambangkan dengan U kali V. Definisi vektor dua dimensi adalah U kali V sama dengan U1 V2, V1, V2 sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2. Dan ada juga definisi vektor tiga dimensi yaitu U kali V sama dengan U1, U2, U3, V1, V2 dan V3. Hasilnya akan U1, V1 ditambah U2, V2 tambah U3, V3. Di hasil kali titik ini ada teorema yaitu teorema A, B, dan C. Yang pertama teorema A. Sifat-sifat hasil kali titik yang pertama adalah U kali V sama dengan V kali U. Yang kedua kali buka kurung V tambah W sama dengan U kali V tambah U kali W. Yang ketiga C buka kurung U kali V sama dengan C U kali V. Yang keempat U kali U sama dengan mutlak U kuadrat. Yang kelima 0 kali U sama dengan 0. Dan teorema yang kedua yaitu teorema B, U kali V sama dengan mutlak U kali mutlak V cos theta. Teorema C, U dan V tegak lurus jika dan hanya jika hasil kali titiknya U dan V sama dengan 0. Setiap vektor U di bidang dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan I sama dengan 1,0, J sama dengan 0,1, dan setiap vektor V di ruang 3 dapat dituliskan sebagai V sama dengan V1 I ditambah V2 tambah V3 H. Di sini ada J ya. Ini dengan I sama dengan 1,00, J sama dengan 0,10 dan K sama dengan 0,01. Di sini belajar. Di sini saya ada contoh soal, bisa kalian lihat pada papan tulis ini dan kita akan menyelesaikannya. Yang pertama kita jawab A dikali B. Kita misalkan A-nya menjadi 1, 2 dan minus 1 dikali B-nya 0,11. Kita jawab. Ditambah 2
1 sama dengan 1. Yang B, A ditambah C kali B. Kita lihat dari sini ya. A dikali B ditambah C kali B sama dengan A kali B nya kan 1, kita tulis 1 plus C nya dari sini min 1 kali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. A per mutlak A sama dengan A nya 1, 2, dan 1 per mutlak 1, 2, dan min 1 sama dengan, kita tulis ulang 1, dan cara mencari mutlak ini kita akarkan menjadi seperti ini. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Oke. Hasilnya akan menjadi akar 6. Dan yang terakhir, A kali B per mutlak A dikali mutlak B. A kali B nya 1 per 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikali 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya akan menjadi ini akar 6 dikali akar 2 1 per 3 per 2 akar 1 per 2 per 3. Demikianlah pembahasan dari 11.3 hasil kali ketiga. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan 11.4 yaitu hasil kali silang. Hasil kali silang berupa U kali Pi, dari U dan Pi didefinisikan sebagai U2 Pi3 kurang U3 Pi2, U3 Pi1 kurang U1 Pi3, dan U1 Pi2 kurang U2 Pi1. Agar dengan rumus hasil kali silang, kita menggunakan rumus determinan. Dengan menggunakan rumus determinan ini, kita dapat menuliskan definisi U kali Pi menjadi seperti ini. I J K U1, U2, U3, Pi1, Pi2, Pi3. Mencari I-nya, kita tutup I-nya dan menjadi seperti ini. U2, Pi2, U3, Pi3. Kita bikin I di sini. Dikurang, mencari D-nya, kita tutup D-nya. Hasilnya akan menjadi U1, U3, Pi1, Pi3. Kita buat D-nya di sini. Ditambah mencari K-nya, kita tutup K-nya, dan kita dapat U1, U2, Pi1, Pi2. Baiklah, di dalam 11.4 ini ada teorema, yaitu teorema A dan teorema B. Bisa kita lihat seperti ini. Dan kita akan masuk contoh soal. Contoh soalnya adalah misalkan U1, minus 2, minus 1 dan Pi-nya minus 2, 4, 1. Yang kita akan berapa kali Pi? Kita akan mencarinya.
U kali V sama dengan, kita buat rumus determinan IJK. 1 min 2 min 1, ini IJK min 2 4 1. Kita mencarinya, kita tutup ini dan dapat ini min 2 min 1 4 1 I dikurang J nya 1 min 1 min 2 1 J ditambah K nya 1 minus 2 minus 2 4. Ini kita kali silang dan akan menghasilkan 2I ditambah J. Sekian hasil penjelasan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan subbab 11.5 yang berjudul fungsi bernilai vektor dan gerak kurva linier. Di mana f aksen t, di mana rumusnya f aksen t sama dengan f aksen ti ditambah g aksen tj ditambah aksen tk. Maka contoh soalnya sebagai berikut, diberikan fungsi ft sama dengan t kuadrat ditambah ti ditambah e pangkat tj ditambah 2k. Maka carilah f aksen t dan f2 aksen t, f aksen 0 dan f2 aksen 0. Maka penyelesaiannya yaitu pertama kita mencari f aksen t nya dulu. F aksen t sama dengan t kuadrat dan t apabila diturunkan menjadi 2t ditambah 1 i e pangkat t itu apabila diturunkan tetap e pangkat tj tambah 2k apabila diturunkan maka akan menjadi 0. Nah, ini menjadi 2t tambah 1 i tambah e pangkat tj. Lalu f2 aksennya, f2 aksen t sama dengan apabila diturunkan menjadi 2i ditambah e pangkat tj. Nah, kita sudah mendapatkan jawaban dari f aksen t dan f2 aksen t. Lalu kita ke f aksen 0 dan f2 aksen 0. F aksen 0, maka kita masukkan ini, itu t nya diubah menjadi 0, 2 kali 0 tambah 1 i ditambah e pangkat 0 j. 2 kali 0 tambah 1 maka hasilnya 1 i ditambah bilangan yang pangkatan 0 sama dengan 1 maka menjadi 1 j. Maka arah vektornya dapat kita tuliskan menjadi maka hasilnya menjadi i tambah j, atau dapat kita tuliskan arah vektornya menjadi 1 1 0. Lalu yang kedua itu f2 aksen 0. Karena di sini juga kita masukkan t-nya menjadi 0, yaitu 2i ditambah e pangkat 0 j. Maka hasilnya 2i ditambah 1 j atau 2i tambah j, atau yang karena vektornya dapat kita tuliskan menjadi 2 1 0. Kenapa 0? Karena k-nya tidak ada. Nah, dari soal ini kita dapat mencari sudutnya dengan rumus cos theta sama dengan f aksen 0 dikali f2 aksen 0 mutlak f aksen 0 kali mutlak f2 aksen 0. Nah, untuk mencari mutlak f aksen 0 dan f2 aksen 0 itu ya rumusnya diangkatkan, maka dapat dituliskan menjadi 1 kali 2
ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 0. Ini dia mutlak f aksen 0 itu menjadi akar 1 kuadrat ditambah akar 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Lalu di sini tambah akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Nah, maka hasilnya 1 kali 2 2 ditambah 1 kali 1 1 tambah 0 per ini dia menjadi akar 2 tambah akar 5 sama dengan 3 per akar 2 tambah akar 5. Lalu ini kan masih dalam bentuk cos theta, maka dia tetanya sama dengan sulitnya sama dengan cos pangkat minus 1 3 akar 2 tambah akar 5, atau apabila dikalkulatorkan hasilnya menjadi 18,43 derajat. Nah, pada sebab nah, dulu guys dari 10 di bawah 3 ada bentuknya yaitu S sama dengan 0 tambah titik. Dan ini kita gunakan kali-kali. Lalu itu ada S di dimana apabila ada garis S ini yaitu S sama dengan S0 tambah AG, Y sama dengan 5 tambah BG, dan Z sama dengan 0 tambah BG. Di sini telah pertama carilah persamaan parameter untuk garis nanti minus 3, 2, dan 5 dan 2. Nah, caranya pertama adalah kita mencari B-nya atau dapat disebut sebagai bilangan di belakang arah yaitu A, B, dan C. Nah, caranya itu S2 dikurangi 1, D2 dikurangi 1, dan S2 dikurangi 1. Maka dapat kita rumuskan 2 dikurangi 5 dikurangi 3, 6 dikurangi 2, dan minus 2 dikurangi 4. Maka hasilnya adalah 2, 4, dan minus 4. Nah, maka 2 adalah A, 4 adalah B, dan minus 6 adalah B. Nah, setelah dia dapat A, B, C-nya, maka kita masukkan contohnya yang F, Y, dan Z. Apabila kita memilih garisnya 3, 2, dan 4, maka dapat kita pilihkan menjadi X sama dengan X0 nya ini 3 ditambah A-nya itu 2, jadi 3 sampai 2 ini. Lalu I-nya sama dengan I-nya 2 ditambah 4D, dan Z-nya sama dengan 4 ditambah minus 6D atau sama dengan 4 kurang 6D. Lalu maka dapat kita simpulkan bahwa kenyataannya maka dapat diberikan menjadi 0 dari itu 91 jadi itu sama D. Nah, pada bagian ini dari sini terhadap berupa terdapat rumus RT sama dengan TI tambah TJ tambah HTK. Maka penyelesaiannya adalah aksen T sama dengan F aksen TI tambah aksen TJ tambah H aksen TK. Nah, di sini terdapat contoh soal. Carilah persamaan parameter yang sama sekali untuk garis yang terhadap profil ditentukan oleh RT sama dengan TI tambah setengah T kuadrat J tambah sepertiga T pangkat 3K di P2 sama dengan 2283. Nah, maka cara mengerjakannya yaitu kita menurunkan RT yang terlebih dahulu menjadi R aksen T sama dengan turunan dari T yaitu 1I ditambah setengah turunan dari T kuadrat menjadi 2D J ditambah 1/3 kali 3 T kuadrat A. Maka hasilnya itu I ditambah TJ ditambah T kuadrat K. Nah, karena dikeluarkan P-nya ada 2, maka T-nya ganti menjadi 2, maka maka R aksen 2 sama dengan I ditambah T-nya diubah menjadi 2, maka menjadi 2J tambah 2 kuadrat K. Maka hasilnya itu I ditambah 2J ditambah K.
maka garis kemudian dapat kita tuliskan menjadi 1, 2, 4. Nah selanjutnya kita mencari persamaan simetrinya, dapat kita tuliskan menjadi x kurang 2 kurang 1 sama dengan y kurang 2 per 2 sama dengan z kurang 8 per 3 per 4. Lalu persamaan parameternya dapat kita tuliskan menjadi dapat kita tuliskan menjadi menggunakan rumus 11.6 sebelumnya, yaitu x sama dengan 2 ditambah t, y sama dengan 2 kurang 2t, z sama dengan 8 per 3 kurang 4. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 11.7 sampai 11.9. Pertama-tama yaitu bab 11.7 dengan judul kelengkungan dan komponen kecepatan. Kelengkungan atau curvature adalah pengukuran ketajaman garis lengkung di suatu titik. Jadi rumus dari posisi atau RT sama dengan FTI tambah GTJ tambah HTK. T sama dengan R aksen T per R aksen T mutlak sama dengan VT per VT mutlak. Kemudian K atau kelengkungan dengan rumus DT per DS. Jadi di sini nilai kelengkungan itu adalah pengukuran ketajaman garis melengkung. Di sini kelengkungan 0 yaitu garis lurus dengan kelengkungan 0. Kemudian garis seperti ini kelengkungan kecil, kemudian kelengkungan besar. Kemudian rumus dt per ds sama dengan 1 per ds per dt sama dengan 1 per vt mutlak. Dengan vt mutlak sama dengan ds per dt. Jadi rumus kelengkungan sama dengan dt besar per dt dikali dt per ds mutlak sama dengan dt per ds dikali dt besar per dt. Jadi kelengkungan sama dengan 1 per vt dimutlakkan dikali t aksen t dimutlakkan. Kemudian kita akan lanjut ke contoh soal. Baik, contoh soal pertama. Perlihatkan bahwa k garis lurus di titik dengan 0. Jadi garis lurus itu seperti yang saya jelaskan tadi, kelengkungannya atau k sama dengan 0. Dalam soal diperintahkan untuk membuktikan bahwa identik sama dengan 0. Jadi dari garis lurus kita ketahui bahwa x sama dengan x 0 tambah at, kemudian y sama dengan y 0 tambah bt, dan z sama dengan z 0 tambah ct. Jadi posisi atau rt dari garis tersebut yaitu x0, y0, z0 ditambah t kali a, b, c. Jadi kenapa sama dengan 0? Karena garis yang mempengaruhi kelengkungan dari suatu garis ini sama dengan 0 karena tidak ada garis yang menyimpang dari suatu garis tersebut. Jadi kemudian kecepatannya di mana vt sama dengan r aksen t sama dengan turunan dari x0, y0 dan z0. R aksen t sama dengan a, b, c. Kemudian kita akan mencari t besar t sama dengan a, b, c per akar dari a kuadrat tambah b kuadrat tambah c kuadrat, di mana ini diambil dari rt mutlaknya. Jadi kalau rt itu adalah a, b, c, maka rt mutlaknya yaitu a kuadrat ditambah akar dari a kuadrat tambah b kuadrat tambah c kuadrat. Kemudian kita akan mencari kelengkungan dari garis tersebut. Jadi rumus kelengkungan yaitu t aksen t dimutlakkan per pt dimutlakkan sama dengan, dikarenakan ini sama dengan 0 karena tidak ada garis yang mempengaruhi kelengkungan garis tersebut, maka t aksen t sama dengan 0 per vt dimutlakkan sama dengan akar dari a kuadrat tambah b kuadrat tambah c kuadrat sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa kelengkungan dari suatu garis
yaitu identik dengan 0. Baik, kemudian contoh soal kedua. Kelengkungan lingkaran dengan jari-jari A. Jadi terdapat lingkaran dengan jari-jari A. Pertama-tama kita menentukan RT ataupun titik posisi dari suatu lingkaran, yaitu A cos TI tambah A sin TJ. Pertama-tama kita cari VT sama dengan R aksen T, di mana R aksen T itu adalah turunan dari RT. RT sama dengan A cos TI tambah A sin TJ, maka turunannya yaitu turunan dari cos adalah min sin, maka turunan dari A cos TI sama dengan min A sin TI. Turunan dari sin adalah cos, maka turunan A sin TJ sama dengan A cos TJ. Jadi kita mencari nilai mutlak dari VT, di mana cara menentukan nilai mutlak yaitu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini ada minus A sin TI, maka dikuadratkan minus A sin TI dikuadratkan tambah A cos TJ dikuadratkan sama dengan A kuadrat sin kuadrat TI menjadi A kuadrat sin kuadrat TI ditambah A kuadrat cos kuadrat TJ. Kemudian rumus dari B besar dikali B besar T sama dengan VT per VT dimutlakkan, yaitu sama dengan minus A sin TI tambah A cos TJ per hasil dari VT yang telah kita kembangkan, yaitu akar A kuadrat sin kuadrat TI tambah A kuadrat cos kuadrat TJ. Di sini kita ketahui bahwa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Maka dalam hal ini kita bisa mengetahui kalau kita pisahkan bahwa A kuadrat dikalikan sin kuadrat TI ditambah cos kuadrat TI minus A sin TI tambah A cos TJ. Karena kita telah mengetahui bahwa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, maka ini menjadi 1 sama dengan minus A sin TI tambah A cos TJ per akar A kuadrat dikali 1. Maka akar dari A kuadrat itu sama dengan A, kemudian di bagian pemilangnya A sin TI tambah A cos TJ. Langkah selanjutnya kita menentukan kelengkungannya, yaitu dengan T aksen T dimutlakkan per VT dimutlakkan. Kita telah mengetahui bahwa T aksen T yaitu sama dengan minus cos TI kurang sin TJ. Kemudian VT dimutlakkan itu sama dengan A. Jadi ini menjadi 1 per A. Maka jelas bahwa kelengkungan dalam suatu lingkaran yang menjadi A adalah 1 per A. Jadi misalnya suatu lingkaran memiliki jari-jari 5, maka kelengkungan dalam suatu lingkaran itu adalah 1 per 5.